Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram alir untuk proses produksi VCM atau vinyl klorida monomer. Jadi, dalam pembuatan VCM diperlukan bahan baku berupa EDC. EDC itu merupakan etilen diklorida. Nah, jadi pada langkah awal proses produksi VCM akan dibentuk dulu senyawa EDC tersebut. Nah, EDC itu dapat dibentuk melalui dua metode, yaitu pertama ada metode direct chlorination atau klorinasi secara langsung. Terus yang kedua itu ada oxychlorination atau oksiklorinasi. Nah, pada metode direct chlorination ini ada bahan umpan yang dimasukkan yaitu berupa etilen dan gas klorin dimasukkan dalam sebuah reaktor yang kita sebut juga sebagai reaktor klorinasi. Nah, pada reaktor klorinasi ini terjadi reaksi yang eksotermik, di mana maksudnya adalah terjadi pelepasan panas dari sistem ke lingkungan. Karena dia reaksi eksotermik, maka uh, dibutuhkan chilling supaya gunanya apa? Untuk mengontrol suhu pada reaktor agar tidak terjadi overheated dan beresiko terjadinya ledakan. Nah, reaksi yang berlangsung ini dalam pembentukan etilen dan klorin itu dibutuhkan energi pembentukan sebesar min 180 kJ per mol. Nah, dapat dilihat ini merupakan reaksi yang terjadi pada reaktor klorinasi. Tadi yang diumpankan tidak terlihat FeCl3-nya karena FeCl3 ini atau ferrichloride ini merupakan katalis yang terdapat pada reaktor, sehingga gunanya adalah untuk mempercepat reaksi klorinasi. Dapat dilihat bahwa FeCl3 akan bereaksi dengan gas klorin membentuk FeCl4Cl. Nah, FeCl4Cl ini akan bereaksi juga dengan etilen membentuk FeCl3 dan ClCH2CH2Cl. Nah, ClCH2CH2Cl ini merupakan komponen dari EDC. Nah, jadi dari metode direct chlorination sendiri yang terjadi pada reaktor klorinasi ini, suhu operasi yang diperlukan itu berkisar 75 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm. Nah, setelah dihasilkan EDC dari reaktor ini, akan dialirkan EDC-nya itu ke dalam sebuah tangki penampungan EDC yang nantinya akan dalam tangki ini menampung juga EDC hasil dari oksiklorinasi dan EDC dari hasil recycle VCM purification. Itu adalah proses yang terjadi secara direct chlorination. Nah, metode yang kedua untuk menghasilkan EDC itu ada oxychlorination. Pada metode oxychlorination ini terjadi dengan adanya umpan seperti udara yang mengandung oksigen, HCl hasil recycle dari VCM purification, dialirkan juga ke dalam reaktor oxychlorination itu adalah reaktor fixed bed. Nah, dan juga ada bahan baku yang lainnya ada etilen. Dan reaksi yang berlangsung adalah seperti yang terlihat, di mana C2H4 etilen ditambahkan dengan 2HCl asam klorida dengan 0,5 mol oksigen akan membentuk EDC dan juga produk sampingnya ada H2O. Oh ya, tadi dari reaksi yang direct chlorination itu juga dihasilkan produk sampingnya atau byproducts itu berupa TCE atau 1,1,2 trichloroetan. Nah, kembali lagi pada reaksi oksiklorinasi. Pada reaksi oksiklorinasi itu terjadi pada reaktor fixed bed dengan suhu operasinya itu sekitar 300 derajat Celcius. 300 derajat Celcius dan tekanan operasinya itu 14 atm. Nah, pada reaksi yang terjadi ini akan terjadi konversi sebesar 96% dari reaktan menjadi produk. Dengan hasil EDC-nya itu mencapai 93% kemurniannya. Kemudian, produk sampingnya dalam oksiklorinasi ini juga dihasilkan trichloroetan dan juga kloral. Nah, jadi
Setelah hasil EDC dari oxychlorination ini terbentuk, dia juga akan dialirkan ke dalam sebuah tangki penyimpanan, yaitu tangki EDC tadi. Nah, EDC yang dari tangki ini yang mengandung berbagai byproducts dan juga kontaminan lainnya akan dilakukan pemurnian atau EDC purification